Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada selingan iklan tadi. Maaf ya. Oke, ikutan nonton. Maklum mengenang masa kecil dulu. Oke, hari ini kita sampai ke mana ya tadi ya? Oh, bukan ini. Kemarin terakhir kita sampai ke contoh soal ya. Sampai di sini ya kemarin ya. Oke. Aduh, jadi nggak enak. Sorry ya. Nggak enak, kasihin kucing, Mbak. Nggak ada kucing di sini. Oke. Kemarin kita sudah sampai di contoh soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Sampai sini ya kemarin ya? Sebentar. Kita lihat sebelumnya dulu ya. Oh iya. Ya. Kemarin contoh soal ini sudah sampai nomor berapa ya? Atau ada yang sudah mengerjakan semuanya? Kalau nggak salah saya sampai B. Ya, ini contoh ini. Oh, udah sampai persamaan kuadrat ya. Jadi contoh soal yang ini udah selesai semua ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat itu dia punya tiga koefisien atau tiga apa namanya ya? Tiga bentuk. Yang satu ada bentuk ya, ini bentuk umumnya. Jadi persamaan kuadrat itu kalau teman-teman ketemu ada x kuadratnya, ada x saja, dan ada satu bilangan bulat sama dengan 0, berarti ini bilangan persamaan kuadrat. Misalnya kita punya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, nanti di persamaan kuadrat ini kita akan belajar bagaimana cara mencari huruf X ini. Nilai X ini kan di dalam matematika tidak diketahui ya artinya ya. Jadi di persamaan kuadrat ini nanti kita akan belajar bagaimana cara mencari si huruf X ini nilainya sama dengan berapa. Oke? Jadi bentuk umumnya AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi nilai A ini harus besar dari 0, jadi tidak boleh 0. Kemudian huruf B dan C ini bilangan bulat, bilangan real. Oke? Oke, sekarang kita coba ke contoh soal. Nah, contoh soalnya minta ubahlah setiap persamaan kuadrat di bawah ini ke dalam bentuk umum dan tentukan koefisien serta konstantanya. Oke, tadi kan bentuk umumnya apa ini udah ya? Kayaknya sudah, jadi saya coba satu soal aja yang A ya. Bentuk umumnya itu kan AX. Oh, yang A belum selesai ya? Oke. Karena bilang belum selesai, jadi kita coba kerjakan ya. Oke.
Oke, kita coba kerjakan yang A. Dia meminta kita mengubah ke dalam persamaan kuadrat dalam bentuk umumnya. Bentuk umumnya tadi kan kita ingat dulu, bentuk umumnya itu ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi, di soal ini, aduh, jelek kali tulisannya. Sorry. Saya benerin lagi hurufnya. AX kuadrat. Nah, oke. Jadi soal yang A. Yang A itu soalnya 3/2X ditambah 5X sama dengan 4 ya. Nah, pertama kita kerjakan yang ini dulu. Yang ini kan salah satunya ada bilangan pecahan ya, yang ini 3x. 3/2x. Nah, bilangan yang di sini kita hilangkan dulu pecahannya. Ini kita hilangkan dulu pecahannya. Cara menghilangkannya kita gunakan ini yang kayak kemarin itu penyamaan penyebut ya. Jadi kalau penyebutnya kita samakan menjadi 2x per 2 per 2x ya, disamakan penyebutnya dulu. Nah, menyamakan penyebut masih ingat ya. Jadi ini 2x dibagi 2x dikali 3. Jadi 2x bagi 2x 1 kali 3 ya. Jadi 3, kemudian ditambah. Nah, si 5x ini sebenarnya ada, kalau kita bikin pecahan jadi per 1. Jadi per 1 dia. Oke, ini kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nanti kita tunggu sebentar. Oke, jadi ini kita mau menyamakan penyebutnya dulu. Sebentar, ulang dulu lagi. Nah, ini sebenarnya 5x ini punya per 1 dia. Jadi kita samakan penyebutnya masing-masing itu 2x. Nah, 2x dibagi 2x kan 1 ya, dikali 3 jadi 3. Ditambah iya nggak apa-apa Mbak. Mbak dari ini Mbak atau Mas ya? Nama aslinya yang mana ya? Oke. Kemudian 2x. Oh, Mbak ya. Oke, Mbak. Maaf ya, Mbak ya. Oke. Jadi 2x ini kan yang untuk pecahan pertama sudah selesai kita bahas. Sekarang pecahan keduanya. Ini sama seperti kita bukan menyederhanakan sih, menyamakan penyebut di
di pecahan kemarin. Jadi sama caranya dengan yang di sini ya. Oke, sekarang 2x dibagi 1 itu 2x. Kemudian 2x kita kali dengan 5x. Kali 5x. 2x kali 5x berapa x? Ada yang tahu? 10. 10x kuadrat ya. Ya, 10x kuadrat. Kuadratnya jangan lupa ya Mbak Neng ya. Karena x dikali x itu x kuadrat. Oke, jadi 3 ditambah 10x kuadrat. Nah, sama dengan 4. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita kalikan yang 2x ini ke 4. Ini kita kali. Nah, jadi pecahannya menjadi 3 ditambah 10x kuadrat sama dengan 8x. Nah, gini ya jadinya ya. Nah, sekarang kita mau merubah bilangan yang ini 3 ditambah 10x kuadrat sama dengan 8x menjadi bentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, jadi ini kita mau pindah si 8-nya ke ruas sebelah kiri. Nah, kalau kita pindah, jadinya ada yang udah selesai? Ini tinggal kita pindah saja. Jadi, 10x kuadratnya kita taruh di depan. Ya, Mbak Ayu, selamat datang. 10x-nya kita taruh di depan, 10x kuadrat. Nah, si 8x ini mau pindah ke kiri. Ini tandanya pertama positif. Kalau positif, dipindah ke kiri jadinya masih ingat? Masih ingat ya? Nah, ya, jadi negatif. Negatif 8x. Nah, si 3 ini kan nggak pindah kemana-mana, tetap di ruas sebelah kiri. Jadi, tandanya tidak berubah. Jadi, plus 3. Tetap plus 3. Karena nilainya positif. Nah, sama dengan 0. Oke, mudah ya? Gampang ya? Oke, sekarang kita coba soal yang B. Nah, yang B bagaimana ini? Nah, yang B. Oke, kita coba ya. Yang B 7 per X kurang 1. B, soalnya 7 per X kurang 1. Kemudian dikurang 2X kurang 1. 2X kurang 1 per 3x. 3x sama dengan 2. Nah, ini kita harus samakan dulu penyebut yang di sebelah sini. Ini cara tulisannya nggak kelihatan. Nggak ada nasi goreng gimana? Satu aja. Oke, mungkin Mbak Cincu butuh di refresh mungkin ya browsernya ya. Oke, karena yang lain bisa melihat, jadi saya nggak perlu refresh dari sini. Nah, jadi kita udah punya 7 per X kurang 1 dikurang 2X per 3X sama dengan 2. Nah, sebelah sini kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebut yang mudah bagaimana? Ini menurut saya yang mudah ya. Yang mudah itu karena di sini itu bentuknya bukan seperti bilangan cacah seperti kemarin yang 1/2, 1/3 itu kan mudah ya. Kalau di sini udah ada X sama 3X. Ini kan kalau kita kalikan rumit. Jadi lebih bagus teman-teman bikin gini saja dulu. Jadi X dikurang 1. Nah, gini.
Jadi, kalau udah begini, kalau teman-teman mau bagi ke sini, jadi X kurang 1 kali 3X dibagi X kurang 1 kan berarti tinggal 3X. Jadi tinggal 3X dikali 7, jadi 21X. Dikurang, nah sini X kurang 1 kali 3X dibagi 3X, berarti kan X kurang 1. Nah, X kurang 1 dikali 2X kurang 1. Nah, kalau begini kan kita harus mengalih ke dalam sini. X dikali 2X jadi 2X kuadrat. Kemudian X X-nya dikali dengan minus 1 menjadi minus X. Kemudian minus 1 dikali 2X jadi minus 2X. Kemudian minus 1 dikali minus 1 jadi plus 1 ya. Nah, ini kan hasil akhirnya menjadi 2X kuadrat kurang 3X tambah 1. Oke, jadi ini kita gunakan di sini, kita masukin di sini. Jadi, ini 2X kuadrat kurang 3X tambah 1. Oke? Nah, ini sama dengan 2. Oke ya. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cari koefisiennya yang sama. Berarti kan 21 dan 21X dan 3X ini kan sama ya. Jadi ini bisa kita jumlahkan. Jadi asalnya 3X. 3X ini ya. 3X itu dapatnya dari sini. Dari minus X dikurang 2X. Minus X dikurang minus 2. Minus X dikurang 2X itu kan minus 3X. Nah, makanya dapatnya di sini saya taruh 3X. Oke? Kalau 3X yang ini itu dari soal. Jadi kalau udah seperti ini, kita bisa menyelesaikan yang atas dulu. Kita selesaiin satu-satu. Kalau kita selesaiin yang atas dulu, berarti kan 21 bisa kita kurangi dengan 3X. Kan karena koefisiennya sama X, berarti bisa kita kerjakan dia. 21X dikurang minus 3X. Nah, ini hasilnya berapa X? Ada yang masih ingat? Sama dengan berapa X? 21X dikurang minus 3X. Yang tahu berapa? Oke, jadi minus ketemu minus jadi plus ya di sini ya. Ini menjadi 21 ditambah 3. Jadinya 25X. 24, sorry. 24X. Oke? Nah, ini kita udah dapat yang ini. Kita masukkan ke sini. Jadi kan ini bilangannya menjadi minus sebentar. Ya, ini kurangnya kita kalikan ke dalam semua ya. Enggak kita kalikan. Jadi langsung saja
Sebentar, saya mikir dulu. Ke sini. Oh, ini butuh dikali ya. Maaf ya. Ini butuh dikalikan ke dalam sini. Jadi minus dikali minus. Jadi ini minus 2x kuadrat. Jadi kan si 21 dikurang minus 3x. Jadi kan plus 24x ya. 24x. Kemudian ini minus kita kalikan dengan 1. Jadi minus 1 per x kurang 1 dikali 3x sama dengan 2. Nah, ini sama seperti tadi. Ini kita kalikan ke sini. Oke, sampai di sini ada yang bingung atau mau ditanyakan? Atau ada yang saya kelewat memberitahukannya? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja ya. Ini saya lanjutkan dulu ya. Mbak Neng nanya, Mbak, minus 1 dari mana? Minus 1 ini ya? Minus 1 ini dari minus, ini kan pertamanya minus. Kemudian, ini satunya plus kan? Jadi, minus ini kita kalikan ke dalam sini masing-masing. Jadi, minus 1 dikali plus 1. Kayak jadinya minus di sini. Oke? Nah, nanti akan saya ulangi sekali lagi. Ini kita selesaikan dulu ya. Ini mau menyelesaikannya. Ini nyelesainnya. Berarti kan kita tinggal mengalihkan yang bilangan bawahnya sama yang seberangnya ya. Bilangan bawahnya ini kita kalikan ke dalam dulu ini. Si 3x sama minus 1. Dan kalau kita tulis bisa jadi sama dengan minus 2x kuadrat tambah 24x kurang 1 sama dengan 2 dikali 3x kuadrat kurang 3x. Berarti ini minus 2x kuadrat tambah 24x kurang 1 sama dengan 6x kuadrat kurang 6x. Nah, ini kita pindah ke sebelah kiri. Jadi, minus 2x kuadrat kurang 6x kuadrat tambah 24x tambah 6x kurang 1 sama dengan 0. Jadinya hasil akhirnya minus 8x. Hasil akhirnya minus 8x kuadrat tambah 30x kurang 1 sama dengan 0. Oke? Ini hasil akhirnya ya. Jadi saya ulangi lagi. Kita kan punya soal 7 per x kurang 1 dikurang 2x kurang 1 per 3 sama dengan 2 ya. Jadi pertama kali yang kita lakukan, kita selesaikan yang sebelah kirinya ini dulu. Kita samakan penyebutnya. Nah, menyamakan penyebutnya kita tinggal kalikan saja yang x kurang 1 dengan 3x. Nah, cara mudah untuk mengerjakannya daripada teman-teman kali 1 per 1 dulu x kali 3x, kemudian min 1 dikali 3x itu susah nanti membaginya. Jadi, kita buat
X kurang 1 dikali 3X saja dulu seperti ini. Jadi nanti di saat X dikurang 1 dikali 3X ini dibagi dengan X kurang 1, itu kan hasilnya kita tinggal coret X kurang 1 saja. Kita tinggal coret X kurang 1, jadilah dia sisanya 3X. Makanya di sini kita bisa mengalikan 7 dengan 3X. 3X dikali 7. Nah, awalnya dari sini X kurang 1 dikali 3X dibagi X kurang 1 kan hasilnya 3X. Sampai di sini bisa dimengerti? Atau masih belum paham? Kalau Mbak Nuri bilang bisa, oke. Mbak yang lain bagaimana? Belum paham Mbak Cincunya. Oke. Karena Mbak Cincunya belum paham, saya ulangi lagi. Jadi kan kita mau menyamakan penyebutnya nih Mbak. Penyebutnya ini kan X kurang 1 dengan 3X. Nah, kalau kita mau menyamakan penyebut di sini, lebih mudahnya daripada kita mencari faktor-faktor seperti pecahan kemarin, cara mudahnya kita tinggal kalikan saja X kurang 1. X kurang 1 ini kita kalikan dengan 3X. Nah, jadilah penyebutnya ini X kurang 1 kali 3X. Sampai di sini paham ya Mbak ya? Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kita samakan penyebut, itu kan kita butuh mengalikan sama bilangan atasnya, pembilangnya. Caranya, penyebut yang ini, penyebut yang udah kita samakan, kita bagi dengan penyebut yang sebelah sini, sebelah kiri ini. Nah, tadi kan penyebutnya yang udah kita samakan itu X kurang 1 dikali 3X ya. Nah, caranya kita bagi dengan X kurang 1. Ini kita bagi. Nah, si X kurang 1 dikali 3X dibagi X kurang 1, itu hasilnya 3X. Teman-teman boleh langsung mencoret saja si ini X kurang 1-nya. Jadi, nggak perlu mikir berkali-kali gitu loh. Maksud saya, jadi kan sebenarnya X kurang 1 dikali 3X ini kan bentuk akhirnya itu ini ya 6X kuadrat dikurang 6X. Bukan, 3X kuadrat kurang 3X. Itu kan kalau misalnya teman-teman langsung membuat seperti ini, nanti mau membagi bilangan yang ini susah. Jadi kita pisah aja dulu, kita belum kalikan dia. Jadi lebih mudah untuk mengoperasikannya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jadi makanya di sini jadi 21X. Karena hasil bagi dari X kurang 1 kali 3 dibagi X kurang 1 itu adalah 3X. Biar lebih mudahnya lagi saya kasih di sini ya. Jadi untuk persamaan ini saya bikin angka 1 ya. Yang angka 1 di sini. Nah, jadi 1 itu dapatnya dari X kurang 1 dikali 3X dibagi X kurang 1. Jadi ini sama dengan 3X ya. Ini kita coret. Oke, yang untuk pertama, yang untuk yang ini bisa dipahami ya. Sekarang kita langkah ke yang sebelah sininya lagi, sebelah sini. Nah, sebelah sini itu kan X kurang 1 dikali 3X dibagi 3X. Ini kita ganti. Nih, yang ini mau kita bagi ke sini. Ini kita bagi. Ini saya buat. Nah, 2 ini
Yang nomor 2 itu kan X dikurang 1 dikali 3X dibagi 3X. Nah, ini kan kita coret yang ini. Jadi, hasil akhirnya X dikurang 1 ya. Oke. Nah, sekarang X kurang 1 ini mau kita kalikan dengan 2X kurang 1. Dikali X kurang 1. Nah, kalau udah seperti ini, bagaimana menyelesaikannya? Selesaikannya itu kita pergi ke step yang ketiga. Nah, step yang ketiga ini yang seperti ini. Nah, oh iya, sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini? Atau ada yang masih bingung lagi? Bisa ya? Oke, jadi karena bisa, kita lanjut ke step ketiga. Nah, step ketiga ini, X dikurang 1 dikali 2X kurang 1. Dari langkah yang ketiga ini. Nah, ini cara mengoperasikannya, kita kalikan satu per satu dia. Jadi pertama kita kalikan X dengan 2X. Makanya dapatnya 2X kuadrat. Kemudian X dikali minus 1. Makanya jadi dapatnya minus X. Kemudian yang sebelah sini satu lagi, minus X dikali 2X. Dapatnya minus 2X. Kemudian minus 1 dikali dengan minus 1. Jadi dapatnya plus 1. Nah, ini kita bisa mengerjakan langsung. Kalau ini kan X-nya banyak nih, ada 2. Ada minus X sama ada minus 2X. Ini kita jadiin 1. Bisa langsung kita sederhanakan. Karena sama-sama bentuknya X. Jadi kalau kita kerjain langsung, jadi 2X kuadrat dikurang 3X tambah 1 jadinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, udah selesai yang ini, kita balik lagi ke soal yang ini. Ini ceritanya bolak-balik ya alurnya ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Ganti warna merah. Nah, ini langkah yang keempat. Langkah yang keempat, kita masukkan hasil perkalian tadi ke sini. Nah, ini kan dikurang ya, dikurang. Jadi, ini harus kita kalikan ke bagian dalam dulu. Ini kan awalnya positif. 2X kuadrat dikurang 3X tambah 1. Kan 2X ini awalnya positif. Karena depannya ada minus, jadi nilainya jadi minus. Hasil akhirnya, jadi minus 2X kuadrat. Kemudian si 21X dikurang dengan minus 3X. Jadinya kan 21 ditambah 3X seperti yang tadi saya tanyakan. Jadinya 24X. Nah, jadi plus 24X. Kemudian minus 1, minus dikali plus di sini. Kan minus. Jadinya di sini plus 1 jadi minus 1. Nah, udah selesai ini. Kan dapatnya itu yang ini ya. Ini tuh hasilnya itu ini. Ini hasilnya. Hasil. Oke. Ini kan hasilnya ini. Hasil akhirnya menjadi minus 2X kuadrat ditambah 24X dikurang 1. Oke. Per X dikurang 1 dikali 3X sama dengan 2. Nah, ini kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya bisa kita lihat di langkah kelima. Ini langkah kelima ya.
Kita bikin 5 di sini. Nah, ini langkahnya. Langkah kelimanya. Ini kan kita kali nih. Ini kita kalikan ke dalam dulu. X dikali 3X. Dapatnya 3X kuadrat ya. Kemudian minus dikali 3X. Dapatnya minus 3X. Kemudian udah selesai dapat ini, kita kalikan 2. Kita kalikan 2. Kalau udah dikali 2, langsung kita kalikan ke dalam ini. 2 dikali 3X kuadrat dapatnya 6X. Kemudian 2 dikali minus 3X dapatnya minus 6X. Nah, kalau udah selesai ini, kita pindah dia. Kita pindah rumahnya dari sebelah kanan, kita pindah ke kiri. Semuanya. Kan kita mau ubah sama dengan 0 ya. Kalau mau ubah sama dengan 0, kita pindahin bilangannya ke sebelah kiri semua. Nah, jadi 2X kuadrat, ini kan 6X ini plus. Kita pindahin ke sebelah kiri, jadi negatif. Jadi 2X kuadrat dikurang 6X, kemudian ini ada 24, tetap 24. Kemudian ini si minus 6, mau pindah ke kiri, jadi plus 6X. Si 1 tetap minus 1, karena dia tidak pindah kemana-mana. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita jumlahkan. Yang sama, yang sejenis, kita jumlahkan dengan sejenis. Misalnya yang sejenis minus 2X kuadrat dengan minus 6X kuadrat. Nah, ini kan sejenis. Jadi bisa kita operasikan bilangannya. Jadi, minus 2X kuadrat dikurang 6X kuadrat, jadi minus 8X kuadrat. Kemudian, plus 24X ditambah 6X. Jadi, plus 30X. Kemudian, minus 1-nya tetap. Minus 1 sama dengan 0. Jadi, soal yang B, hasil akhirnya minus 8X kuadrat ditambah 30X kurang 1 sama dengan 0. Oke? Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ya, walaupun hasilnya sedikit, tapi jerih payahnya panjang ya. Ya, itulah matematika. Oke ya. Untuk soal yang B, begini cara menyelesaikannya. Jadi, untuk soal yang C dan D, bikin kepala muter-muter. Gak apa-apa, Mbak. Anggap saja refreshing. Oke, jadi untuk yang C dan D, itu cara mengerjakannya sama dengan yang B. Jadi kalau misalnya teman-teman iseng mau ngerjain yang C dan ngerjain yang D, jadi teman-teman bisa ngeliat video ini lagi. Jadi step-stepnya itu sama seperti yang soal yang B yang kita kerjakan barusan ini. Oke? Oke. Sekarang, oh iya, untuk mengubah bilangan ini menjadi bilangan persamaan kuadrat. Contohnya cukup atau mau lagi? Mbak Ayu, nggak apa-apa Mbak. Emang kalau ngelihat angka, ya begitulah. Tapi kalau lama-lama kita nyoba, pasti terbiasa. Dia akan lebih mudah. Mbak Aini mau izin? Iya Mbak, silakan. Kalau lihat angka duit nggak puyeng. Iya, kalau ngelihat duit asli nggak puyeng Mbak. Tapi kalau duitnya ditulis di kertas itu puyeng, karena nolnya terlalu banyak. Oke? Mbak Neng minta mengerjakan yang C. Oke, kita coba kerjain yang C ya. Yang C, misalnya, ini pelajarannya agak lambat, nggak apa-apa ya. Kan alon-alon asal kelakon ya. Oke, ini
Yang C. Yang C 4 per X tambah 1 ya, dikurang 2 per X kurang 2 sama dengan 1. Ini soalnya gini ya. Oke, kita buat di whiteboard. Yang C 4 per X tambah 1 X tambah 1 dikurang 2 per X kurang 2 X kurang 2 sama dengan 1. Oke, ini soalnya ya. 4 per X tambah 1 kurang 2 per X kurang 2 sama dengan 1. Oke, ini kayaknya ini lebih gampang dari yang tadi deh. Oke, kita coba ya. Ini kita samain penyebutnya dulu. Samain penyebut yang di persamaan kuadrat. Teman-teman gak usah pusing. Langsung aja dikali. Gak usah mikir yang lain-lain lagi. Langsung kita kalikan saja. Jadi X tambah 1 kali X kurang 2. Untuk memudahkannya lagi, teman-teman gak perlu mengalihkan. Ini satunya kurang. Gak perlu mengalihkan satu persatu. Kita pisah aja dulu dia. Biar untuk mengoperasikannya lebih mudah. Oke? Ini sudah dapat. Penyebutnya udah sama. Sekarang penyebutnya ini kita mau bagi dengan X tambah 1. Nah, penyebut ini kita bagi dengan X tambah 1. Hasilnya berapa? X tambah 1 dikali X kurang 2 per X kurang X tambah 1. Ini berapa hasilnya? Ada yang tahu? Ini langsung kita coret aja ya. Ini dan ini kita coret. Jadi X kurang 2 hasil akhirnya ya. Nah, sekarang X kurang 2 mau kita kalikan dengan 4. Jadi ini 4X kurang 8. Oke, sampai di sini saya terlalu cepat atau bagaimana? Oke, untuk yang ini mau kita bagi ke sini. Ini kita bagi ke sini. Saya kasih tanda 1 ya. Kasih tanda 1. Nah, tanda 1 itu yang ini. Nah. Kemudian hasil pembagiannya kita kalikan dengan 4. Makanya dapatnya 4X kurang 8. Ini jadi 4X kurang 8. 4X kurang 8. Kita kurung dulu, biar dia nggak lari. Kemudian tanda kurang, jangan lupa. Kurang. Nah, untuk yang di sebelah sini, bisa paham ya? Atau masih ada yang nggak paham? Silakan saja bertanya. Oke, karena nggak ada yang bertanya, jadi saya anggap paham ya. Nah, kemudian untuk yang di sebelah satunya ini, yang 2 per X kurang 2, 2 per X kurang 2, ini sama, kita lakukan sama yang sebelah 4X kurang 1. Ini kita bagi ke sini. Saya kasih tanda 2 ya. 2X tambah 2? Ya, 2X tambah 2 hasilnya, Mbak. Makasih, Mbak Nuri. X kurang X tambah 1
Kemudian X kurang 2 per X kurang 2. Nah, ini kan bisa kita coret ya. Jadi, X tambah 1 dikali 2. Ini sama dengan 2X tambah 2. Oke? Ini jadi kurang 2X tambah 2. Sama dengan satunya jangan lupa ya. Sama dengan 1. Nah, mudah. Ini kita kalikan ke sini. Tetap ya, tetap jadi nilai ini ya. Jadi sekarang kita ini dulu, kita lakukan operasi yang ini. Kita operasi dulu bagian yang sebelah sini. Jadi 4X dikurang 2X. Jadi 4X dikurang 2X. 2X ya. 4X kurang 2X jadi 2X. Kemudian minus 8 dikurang 2. Minus 8 dikurang 2. Berapa? Ada yang tahu? Minus 8 dikurang 2. Ini sama dengan berapa? Yuk. Minus 8 dikurang 2. Ada yang jawab minus 6. Ada jawaban lain? Ya, minus 10. Benar Mbak Nengnya. Teman-teman masih ingat yang awal-awal kemarin kita apa namanya? Kita belajar bersama-sama yang minus ketemu minus, plus ketemu plus, jadi apa? Nah, ini kan seperti ini. Ya. Jadi saya harap yang minus plus itu jangan sampai lupa. Karena kalau di persamaan dan persamaan ini, kalau kita salah minus saja, salah operasi, itu bakal salah semua. Tidak akan ketemu akar-akarnya. Oke? Jadi ini minus 10 ya. Minus 10 sama dengan, ini bagian bawahnya langsung kita kalikan 1. Jadi, X tambah 1 kali X kurang 2. Nah, ini jadinya, ini 10. Oke, ini jadinya 2X kurang 10 sama dengan, ini seperti yang tadi ya, ini kita kalikan ke sini, kemudian ini kita kalikan ke sini, jadinya X kuadrat dikurang 2X ditambah X kurang 2. Jadinya 2X kurang 10 sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, ini kita pindah sebelah kiri. Jadinya ini X kuadrat pindah sebelah kiri jadi minus X kuadrat. Kemudian tambah 2X tambah X kurang 10 tambah 2 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya minus X kuadrat tambah 3X kurang 8 sama dengan 0. 0. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Ini warnanya juga udah kayak pelangi, warna-warni. Kayaknya kalau ini siapa yang nyawar ya? Kalau
mengerjakan itu kalau ada warna-warnanya mungkin lebih mudah untuk mengerjakannya ya. Oke? Oke, soal yang C. Seperti ini penyelesaiannya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke? Sekarang kita lanjut ke nanti soal yang D, teman-teman bisa ngerjain di rumah ya, kalau mau ngerjain. Kalau mau mencoba-coba, ini cara mengerjakannya sama seperti yang soal yang C. Nanti kalau misalnya teman-teman iseng mau ngerjain soal yang D, kalau misalnya buntu bisa nanya ke saya. Oke? Sekarang kita lanjut ke ini, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar itu seperti apa yang tadi saya bilang, kan ini kan ada nilai X-nya. Nilai X-nya ini sebenarnya berupa nilai dia bukan X. X ini sesuatu yang tidak diketahui di matematika. Jadi kita mau mencari nilai X ini bagaimana? Nah, ini satu caranya memfaktorkan. Jadi jenis AX tambah BX sama dengan 0 itu bisa kita faktorkan dengan cara X-nya kita keluarkan. X-nya kita keluarkan, jadi kan kalau X-nya kita keluarkan, si A ini tinggal X doang, terus B-nya kosong. Oke, untuk lebih lanjut, kita bisa melihat di contoh soal. Jadi nilainya X yang ini kita bisa bikin sama dengan 0, yang ini kita jadikan sama dengan 0 juga. Oke, sekarang kita coba ke contoh soal, biar lebih memahami. Contoh soal yang A. Kita punya X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Nah, ini langkah pertama. Soal A. Langkah pertama itu, kita keluarkan X-nya. Soalnya kan X kuadrat X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Ini kita keluarkan dulu X-nya, salah satunya. Jadi X per X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, nilai X yang satunya kita bisa bikin X sama dengan 0. Yang X yang ini. Dan yang sebelah sini, X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5. Oke? Sampai di sini, ada yang bingung atau mau ditanyakan? Atau tidak jelas saya ngomong apa? Oh, ulang lagi, oke. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 5X ini, kita bisa mengeluarkan X-nya satu X-nya kita keluarkan. Nah, kalau teman-teman mau ngeluarin X seperti ini, X kuadrat dikurang 5X, ini kan maksud saya X-nya dikeluarkan itu maksudnya kuadratnya ini bisa hilang. Nah, cara menghilangkan kuadrat, ini, kita taruh 1X di luarnya dari ini. Terus, kita kurung. Kan tadi, atau lebih mudahnya, teman-teman membagi semua bilangan ini dengan X. Nah, kalau gini, saya lebih rincikan lagi. Gini, ini bisa kita buat, pertama, kita taruh X di depan dulu.
X. Oke? Ini kita taruh X, kemudian dalam kurung. Nah, dalam kurungnya ini sebenarnya bilangan yang ini tadi, kita bagi dengan X. Ini kan X kuadrat dibagi X, jadi X. Kemudian dikurang 5X dibagi X, jadi 5. Makanya ini jadi X dikali X dikurang 5. Oke? Ini sama dengan 0. Nah, menurut slide sebelumnya, ini bisa kita kerjakan, yang X ini kita anggap 0. X sama dengan 0. X yang ini ya. X yang ini. Nah, X yang ini juga kita buat X kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita selesaikan ya. X sama dengan, kita pindah saja minus 5 ke sebelah kanan, jadi 5. Oke? Mbak Nuri bilang nanti mau ngerjakan soal yang tadi. Oke, silakan aja Mbak. Kalau nanti ada yang mau tanyakan, silakan inbox saya aja. Oke? Oke, untuk yang soal yang A ini bisa dipahami. Jadi, teman-teman kalau mau menyelesaikan persamaan kuadratnya, X-nya dikeluarin 1. X-nya kita bikin 1 dulu di luar ini. Ini kan kita kurung dulu, kemudian ada X satunya. Kemudian yang ini bilangan X kuadrat dikurang 5X ini kita bagi dengan X. Nah, kalau X kuadrat kurang 5X kita bagi X, itu kan jadi X dikurang 5 ya. Karena X kuadrat dibagi X jadi X. 5X kuadrat dibagi X jadi 5. X kuadrat X kuadrat dibagi X ini sama dengan X. 5X dibagi X sama dengan 5. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau tanyakan, coba kerjakan yang B. Yang B ini sama saja seperti yang tadi. Kita keluarkan X-nya dulu 1. Kita pindah 1 ke sebelahnya. Jadi yang B, kita bikin X dulu di sini. X. Kemudian dalam kurungnya, bilangan ini, kita bagi dengan X. Nah, jadi kan kalau 4X kuadrat dibagi X, jadi 4X ya. Ditambah 3X bagi X, jadi 3. Sama dengan 0. Jadi yang kita pakai yang ini saja ya. Karena nilai yang ini itu sudah 0. Jadi 4X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan minus 3/4. Oke? Untuk soal yang ini mudah ya, bisa dimasukin ke hati ya. Oke, untuk yang ini tidak ada yang ditanyakan? Ya, betul Mbak. Jadi kalau udah ketemu 4X tambah 3 sama dengan 0, kalau mau mencari X-nya langsung kita gunakan cara seperti biasa. Kita pindah ke sebelah kanan dulu, baru dibagi. Oke? Sampai di sini bisa ya? Nanti kalau masih bingung bisa lihat videonya lagi, ini saya rekam kok. Oke, seperti biasa nanti kita upload di YouTube, nanti teman-teman bisa lihat lagi videonya. Oke, nah sekarang tadi itu soal untuk menyelesaikan X-nya. Sekarang
dia punya bilangan bulatnya. Jadi dari AX tambah BX tambah C. Jadi di sini nanti kita akan ketemu 2X. Maksudnya himpunan penyelesaian X-nya itu ada 2. Tadi kan yang ini cuma 1 ya, karena satunya itu 0. Jadi yang bisa dipakai cuma satunya saja. Sekarang yang ini yang bisa kita pakai itu 2. Jadi salah satunya bisa minus, bisa plus. Oke, jadi ini sekelumit cara mengerjakannya. Dari sini, jadi untuk persamaan jenis AX tambah BX tambah C sama dengan 0 ini bisa kita faktorkan dalam bentuk AX tambah P dikali X tambah Q per A. Nah, karena ini terlalu rumit mungkin ya, jadi langsung kita bisa lihat di contoh soal. Nah, contoh soalnya, karena belajar matematika ini untuk mempermudah kita memahaminya, itu dari contoh soal. Makanya dari tadi saya beri materinya sedikit, tapi contoh soalnya banyak. Oke? Oke, sekarang kita coba yang A. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau mahir di matematika, silakanlah mengerjakan contoh soal matematika sebanyak-banyaknya. Nanti pasti akan mahir dengan sendirinya. Karena tangannya sudah terbiasa menghitung angka-angka dan huruf-huruf. Oke? Sekarang kita coba menyelesaikan soal yang A. Yang A itu ada X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0 ya. Nah, ini bilangan ini kalau kita mau mencari himpunan X-nya itu sama saja dengan kita mengubah dia ke dalam 2X, 2 biji X-nya. Jadi langkah pertama, teman-teman bikin 2 biji kurung begini. Sama dengan 0. Oke? Kemudian ini kan X kuadrat. Teman-teman taruh X di sini. Taruh X-nya di sini. Oke ya. Nah, langkah berikutnya, teman-teman kalikan bilangan yang ini kan sebenarnya 1 ya. 1 itu dikali dengan minus 14. Itu pertama. Jadi minus 14 ya. Minus 14. Kemudian langkah kedua, teman-teman lihat bilangan yang di tengah sini. Bilangan yang di tengah sini minus 5 ya. Nah, dari kedua ini hubungannya apa? Hubungannya itu untuk mengisi kekosongan yang di tengah-tengah sini. Ini kan baru kita taruh X saja. Nah, untuk mengisi kekosongan ini, kita bisa melihat dari ini, 1 ini dikali minus 14, dengan 14, kemudian kita tengok di tengahnya ini. Tengahnya ini minus 5. Jadi untuk mengisi yang tengah-tengah ini, teman-teman cari bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya minus 5, tapi dikalikan hasilnya minus 14. Coba teman-teman tebak. Bilangan berapa yang hasil jumlahnya itu 5? Bilangan berapa yang hasil penjumlahannya 5? Kemudian, kalau kita kalikan hasilnya itu 14. Bilangan berapa? Coba teman-teman tebak. Misalnya, yang menghasilkan kali 14, apa aja? 1 dikali 14 ya. Ini sama dengan 14. Mungkin minus 1. Nah, minus 1 ditambah 14 itu bukan minus 5. Berarti ini gagal. Ini nggak bisa. Kemudian,
2 dikali 7. 2 dikali 7 sama dengan sama dengan 14. Nah, kalau teman-teman bikin minusnya di 7, jadi minus 7 ditambah 2, itu jadi minus 5 ya. Hasil kalinya minus 14. Berarti yang ini bisa ya. Jadi hasilnya itu minus 7 dan 2. Minus 7 kali 2. Nah, jadi hasil yang ini langsung bisa teman-teman pakai di sini. Taruh aja langsung sini. Jadi sini minus 7. Sini plus 2. Mudah ya? Gampang kan? Gampang. Jadi dari sini teman-teman langsung aja bikin begini. X. Oh, nggak kelihatan. Nih. X dikurang 7 sama dengan 0. X sama dengan 7. Kemudian X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan minus 2. Oke? Jadi, untuk persamaan ini, persamaan X kuadrat dikurang 5X kurang 14, persamaan ini nilai X-nya itu pasti 2, salah satunya minus. Jadi himpunan penyelesaiannya X itu sama dengan, teman-teman bisa bikin gini, kurung kurawal 7, minus 2. Oke, mudah ya? Mudah ya memfaktorkan AX kuadrat dikurang 5X kurang 14. Mudah ya? Nah, sekarang coba teman-teman yang C. Sekarang kita coba yang C. Nah, yang C ini ada 2 di depannya. 2 ini harus kita kemanakan? Nggak usah bingung. Langsung aja kita lakukan sama persis dengan sebelumnya. Kan minus 2, 7, Kak. Kalau matematika tulis dari yang kecil dulu. Oh iya. Ya. Boleh juga minus 2 atau 7, boleh 7. Jadi teman-teman bisa bikin ini X1, ini X2, atau ini X2, ini X1. Terserah. Pasti bilangannya itu kalau nggak 7 pasti minus 2. Ini juga teman-teman boleh nulis minus 2,7 atau 7,2. Apa-apa. Oke? Oke, sekarang kita coba soal yang C. Soal yang C itu C 2x kuadrat ditambah 9x tambah 7 tambah 9x tambah 7 sama dengan 0. Oke, kita periksa lagi. 2x kuadrat tambah 9x tambah 7. Oke. Ini sama seperti yang tadi. Teman-teman bikin dulu 2 kurung. 2 biji kurung. Sini dan di sini. Sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan 2x ini? Tulis saja. Teman-teman mau tulis 2x, sini 2x, di sini x, atau teman-teman mau nulis di sini x, di sini 2x, itu sama saja, nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk yang di dalam yang kosong ini,
Sama seperti yang tadi. Kita kalikan 2 dengan 7. 2 kali 7, 14. Kemudian, ini 9. 9. Nah, hasil kali berapa yang menghasilkan 14, di jumlahnya jadi 9. Ada yang bisa menebak hasil penjumlahan berapa tambah berapa yang menghasilkan 9? Dan bilangan itu juga kalau dikalikan hasilnya itu 14. Ada yang bisa nebak? Benar sekali. 7 dikali 2. 7 dikali 2, 14. 7 ditambah 2, 9. Mudah ya? Di matematika, pelajaran yang paling saya suka itu adalah mencari akar-akar dari persamaan. Itu ngerjainnya gampang sekali, sambil nonton Doraemon pun bisa kita kerjain. Oke ya, di sini teman-teman langsung tulis saja. Tambah 2, tambah 7. Atau teman-teman mau bikin tambah 7, tambah 2 pun nggak apa-apa. Oke? Jadi kalau udah dari sini, kita bisa buat 2x tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan minus 2 per 2 sama dengan minus 1. Kemudian X tambah 7 sama dengan 0. X sama dengan minus 7. Oke, jadi himpunannya minus 1 dan minus 7. Atau minus 7 dan minus 1. Oke? Mudah ya untuk menarik akar-akar persamaan ini. Oke. Nah, nggak ada yang mau ditanyakan ya? Clear ya? Mudah banget ya. Kayaknya dari kesemua itu yang paling mudah ini. Jadi teman-teman, pertama bikin dulu kurung. Tanda kurungnya bikin, kemudian pisahkan X yang di depan ini. X kuadratnya dipisahkan. Taruh di depan-depannya masing-masing. Kemudian dikali, ini dikali ke belakangnya. Kemudian dicari bilangan berapa yang hasil kalinya itu 2 dikali 7. Dan dijumlahkan hasilnya yang bilangan yang tengah-tengah ini. Gampang ya? Oke, karena waktu kita tinggal 4 menit, kayaknya nggak mungkin kita mencoba soal yang B. Jadi, teman-teman bisa mencoba di rumah soal yang B. Nanti kalau mau butuh koreksi, nggak apa-apa, nanti tinggal inbox saya saja. Oke? Nah, satu lagi cara menentukan akar, dia pakai rumus, namanya rumus ABC. Nah, rumusnya ini seperti ini. Nanti kita akan ketemu nilai X1 dan X2 seperti yang tadi kita gunakan akar-akar yang tadi. Jadi, kalau misalnya teman-teman nggak bisa menyelesaikan menggunakan metode ini, metode yang kita kali-kali ini, teman-teman bisa menggunakan metode rumus ABC. Seperti ini. Jadi, rumusnya itu minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi, untuk persamaan seperti ini biasanya kalau teman-teman mentok untuk mencari yang seperti tadi, teman-teman bisa gunakan rumus yang begini. Tapi syaratnya, teman-teman harus ingat rumusnya. Rumusnya itu minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi, harus menghafal rumus.
Nah, yang tadi kan tidak perlu menghafal rumus. Yang tadi itu cuma butuh menghafal penjumlahan dan perkalian. Nah, ini harus hafal rumusnya. Oke? Karena waktunya tidak memungkinkan, jadi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini melekat di hati teman-teman, jadi lebih mencintai matematika. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pelajaran ini. Jadi saya sudahi sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.